Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berbagi kisah penuh hikmah hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita lantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang penuh misteri, hikmah, dan pelajaran berharga. Sebuah rumah kontrakan yang dipenuhi dengan kejadian aneh, ular-ular yang tiba-tiba muncul, dan rahasia besar di baliknya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Apakah ini sebuah ujian? Atau ada dosa besar yang menjadi penyebabnya? Simak kisah lengkapnya hanya di sini, sampai selesai, karena cerita ini akan membuka mata hati kita tentang pentingnya menjauhi riba dan mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita mulai ceritanya. Bismillah. Di sebuah desa kecil di Sulawesi, terdapat sebuah rumah kontrakan yang dikenal menyeramkan oleh warga sekitar. Rumah itu milik seorang perempuan parubaya bernama Bu Aminah, yang terkenal sebagai rentenir. Ia meminjamkan uang kepada siapa saja yang membutuhkan, tetapi dengan bunga yang mencekik, para peminjam seringkali terjebak dalam hutang yang tak berkesudahan, dan banyak yang akhirnya kehilangan harta benda karena tidak mampu membayar. Namun, rumah kontrakan itu memiliki cerita lain yang lebih menyeramkan. Warga sering melihat ular-ular besar merayap di sekitar rumah itu. Bahkan ada yang mengatakan ular-ular tersebut bersarang di plafon dan genteng rumah. Hal ini membuat banyak orang takut mendekat. Pak Selamat adalah seorang kepala keluarga yang baru saja pindah ke desa itu bersama istri dan dua anaknya. Setelah mencari rumah untuk dikontrak, ia menemukan rumah Bu Aminah yang terlihat besar dan cukup terjangkau harganya. Meski mendengar desas-desus tentang rumah itu, Pak Selamat berpikir bahwa cerita-cerita tersebut hanyalah mitos belaka. Saya yakin semua ini hanya omong kosong. Bu, kita hanya perlu banyak berdoa dan mengaji agar diberi keberkahan, ujar Pak Selamat kepada istrinya, Bu Salma, saat mereka melihat rumah tersebut. Namun, pada malam pertama mereka tinggal di sana, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat sedang makan malam, mereka mendengar suara berisik dari plafon rumah. Awalnya, Pak Selamat mengira itu adalah tikus, tetapi suara itu semakin keras dan terdengar seperti sesuatu yang berat merayap. "Ayah, itu suara apa?" tanya anak bungsunya dengan ketakutan. Pak Selamat mencoba menenangkan mereka. "Mungkin cuma kucing atau tikus, jangan takut." Namun, ketika mereka pergi tidur, suara itu semakin jelas. Pak Selamat akhirnya mengambil senter dan memeriksa plafon. Saat ia membuka salah satu panel plafon, ia terkejut melihat ular besar melingkar di sana. Seketika ia menutup kembali plafon itu dengan gemetar. "Astagfirullah, Bu, di atas banyak ular." Istri dan anak-anaknya panik. Mereka mulai mendengar suara desisan ular dari berbagai arah. Bahkan, beberapa ular terlihat keluar dari celah plafon dan merayap di dinding. Keesokan harinya, Pak Selamat memutuskan untuk menemui Bu Aminah dan menanyakan tentang ular-ular tersebut. Namun, saat berbicara dengan Bu Aminah, ia hanya mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan. "Ah, itu cuma ular biasa, Pak Selamat. Rumah di desa memang sering ada ular, tak usah terlalu khawatir," ujar Bu Aminah dengan nada santai. Namun, Pak Selamat merasa ada yang disembunyikan. Ia mulai bertanya kepada tetangga sekitar. Dari sana, ia mendengar kisah bahwa rumah itu sering dikaitkan dengan kejadian aneh setelah Bu Aminah menjadi rentenir. Bu Aminah itu dulu wanita biasa, tapi sejak dia mulai meminjamkan uang dengan bunga tinggi, rumahnya berubah. Banyak yang percaya ular-ular itu adalah balasan atas perbuatannya, kata seorang warga dengan nada berbisik. Pak Selamat tidak ingin menyerah begitu saja. Ia memanggil seorang ustaz untuk memohon pertolongan. Ustaz tersebut datang dan mengadakan pengajian di rumah itu bersama warga sekitar. Mereka membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah, dengan harapan ular-ular itu pergi dan rumah menjadi bersih dari gangguan. Namun, semakin mereka membaca, suara ular di plafon semakin keras, seolah ular-ular itu marah. Beberapa warga yang hadir mulai merasa merinding,
tetapi ustaz tersebut terus menenangkan mereka. Jangan takut, semua ini adalah ujian, teruslah membaca dan bertawakal kepada Allah, ujar sang ustaz. Meski begitu, ular-ular itu tidak kunjung pergi. Bahkan, pada malam berikutnya, ular-ular mulai merayap keluar rumah, terlihat di atap genteng dan halaman depan. Pak Selamat mulai merenung. Ia merasa bahwa kejadian ini bukan hanya tentang ular, tetapi ada pesan yang ingin disampaikan. Ia pun mencoba berbicara dengan Bu Aminah lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas namun penuh kelembutan. Bu Aminah, saya tidak ingin mencampuri urusan ibu, tapi saya yakin ada sesuatu yang Allah ingin tunjukkan melalui ular-ular ini. Mungkin ini saatnya ibu merenungi apa yang telah terjadi, ujar Pak Selamat. Namun, Bu Aminah hanya tersenyum tipis. Pak Selamat, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, semua ini hanya kebetulan. Pak Selamat tidak menyerah. Ia terus berdoa agar Allah memberikan petunjuk kepada Bu Aminah dan juga keluarganya sendiri. Hari-hari berlalu, tetapi ular-ular itu tetap tinggal di rumah. Pak Selamat dan keluarganya mulai terbiasa dengan kehadiran ular-ular tersebut. Meski rasa takut masih ada, mereka terus berdoa dan mengadakan pengajian di rumah itu, berharap ada perubahan yang baik. Namun, bagi Bu Aminah, ular-ular itu seolah tidak pernah mengganggunya. Ia tetap menjalani hidup seperti biasa, meminjamkan uang dengan bunga tinggi, dan tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Malam demi malam berlalu, tetapi suasana di rumah kontrakan Bu Aminah semakin ganjil. Ular-ular yang awalnya hanya terdengar di plafon kini mulai turun ke dalam rumah. Pak Selamat dan keluarganya mencoba bertahan, meski ketakutan mulai merasuki hati mereka. Suatu malam, saat sedang mengaji bersama di ruang tengah, tiba-tiba seekor ular besar meluncur turun dari plafon. Anak-anak Pak Selamat, Dina dan Fikri, menjerit ketakutan. Bu Salma memeluk mereka erat-erat, sementara Pak Selamat berdiri tegak dengan wajah penuh keberanian. Astagfirullahalazim, semua ini ujian dari Allah. Jangan takut, seru Pak Selamat sambil mengambil sapu untuk mengusir ular tersebut. Namun, ular itu tidak bergerak, hanya menatap tajam ke arah mereka, seolah memperingatkan. Suasana hening, hanya terdengar desisan ular yang semakin menegangkan. Keesokan harinya, Pak Selamat memutuskan untuk meminta bantuan kepada seorang ustaz bernama Hakim yang tinggal di desa sebelah. Ustaz Hakim dikenal sebagai seorang alim yang sering membantu warga mengatasi masalah-masalah spiritual. Setelah mendengar cerita Pak Selamat, Ustaz Hakim berkata, "Pak Selamat, rumah ini bukan hanya masalah ular. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Mari kita selesaikan dengan cara yang sesuai syariat." Malam itu, Ustaz Hakim datang ke rumah Pak Selamat bersama beberapa warga yang bersedia membantu. Mereka membawa mushaf, Al-Quran, air yang telah didoakan, dan niat yang tulus untuk membersihkan rumah tersebut dari segala gangguan. Saat pengajian dimulai, suasana di rumah itu berubah. Mereka membaca surat Al-Baqarah secara bergantian, dan suara ular yang biasa terdengar di plafon semakin keras. Beberapa warga mulai merasa takut, tetapi Ustaz Hakim tetap tenang. "Jangan berhenti, teruskan membaca. Ini adalah ujian keimanan kita," katanya dengan suara tegas namun menenangkan. Di tengah pengajian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Salah satu plafon di ruang tamu roboh, dan beberapa ular besar jatuh ke lantai. Warga yang hadir langsung mundur dengan wajah ketakutan. "Subhanallah, ini bukan ular biasa," ujar salah satu warga. Namun, Ustaz Hakim tetap melanjutkan doa-doanya. Ia memercikkan air doa ke arah ular-ular tersebut sambil membaca ayat-ayat suci. Ular-ular itu perlahan bergerak mundur dan kembali ke plafon, seolah merasa terintimidasi oleh kekuatan ayat-ayat Allah. Setelah pengajian selesai, Ustaz Hakim mengajak Pak Selamat berbicara empat mata. "Pak Selamat, rumah ini membawa jejak dari pemiliknya. Bu Aminah telah melakukan banyak hal yang melampaui batas. Riba yang ia jalankan tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga menjadi sebab hadirnya bala di rumah ini," jelas Ustaz Hakim. Pak Selamat terdiam, hatinya penuh kekhawatiran. "Jadi, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah kami harus pergi dari sini?" "Bertahanlah, tapi teruslah mengaji dan memperbanyak ibadah. Rumah ini harus dipenuhi dengan zikir agar keberkahan Allah turun. Namun, jika merasa tidak sanggup, meninggalkan tempat ini juga pilihan yang bijak," jawab Ustaz Hakim.
Pak Selamat merasa bahwa sudah saatnya ia berbicara serius dengan Bu Aminah. Keesokan harinya, ia mendatangi rumah pemilik kontrakan itu. Bu Aminah, maaf sebelumnya, saya ingin bicara jujur. Apa yang terjadi di rumah kontrakan itu tidak biasa. Saya yakin semua ini ada kaitannya dengan cara ibu menjalankan usaha riba, ujar Pak Selamat dengan sopan namun tegas. Bu Aminah terdiam, lalu tersenyum sinis. Pak Selamat, Anda terlalu percaya pada hal-hal mistis. Rumah itu hanyalah rumah biasa. Kalau tidak suka, Anda bisa pindah. Tidak, Bu Aminah. Saya tidak hanya berbicara tentang ular-ular itu. Ini tentang dosa yang terus mengalir dari usaha ibu. Riba adalah dosa besar, dan Allah sudah memperingatkan kita dalam Al-Quran. Mungkin ini saatnya ibu merenung dan kembali ke jalan yang benar, balas Pak Selamat. Bu Aminah tertawa kecil, saya tidak butuh ceramah. Pak Selamat, kalau Anda tidak betah, itu urusan Anda. Setelah pertemuan itu, situasi di rumah kontrakan semakin buruk. Ular-ular muncul lebih sering, bahkan di siang hari. Dina dan Fikri mulai ketakutan setiap kali melihat ular merayap di dinding atau melintas di halaman. Namun, Pak Selamat tetap tegar. Ia mengajak keluarganya untuk lebih banyak berdoa. Setiap malam, mereka mengadakan pengajian kecil di ruang tengah, berharap Allah memberikan perlindungan. Di sisi lain, warga desa mulai membicarakan Bu Aminah. Banyak yang merasa bahwa kehadiran ular-ular di rumah kontrakan itu adalah peringatan bagi perempuan tersebut. Namun, Bu Aminah tetap acuh, bahkan semakin keras hati. Suatu malam, keluarga Pak Selamat mendengar suara gemuruh dari atap rumah. Ketika mereka keluar untuk memeriksa, mereka terkejut melihat puluhan ular melata di genteng, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Ayah, kita harus pergi. Ini terlalu berbahaya, ujar Bu Salma dengan air mata yang berlinang. Pak Selamat hanya terdiam, lalu berkata, kita tidak boleh lari dari ujian, tapi kita juga harus tahu kapan saatnya berhenti. Besok kita bicarakan lagi. Kisah keluarga Pak Selamat di rumah kontrakan Bu Aminah terus berlanjut. Mereka masih bertahan dengan keimanan yang kuat, meskipun teror ular semakin menjadi-jadi. Sementara itu, Bu Aminah tetap menjalankan bisnis ribanya tanpa mempedulikan apa yang terjadi di rumah tersebut. Apakah ini akan menjadi akhir dari keserakahan Bu Aminah? Atau justru ujian yang lebih berat bagi keluarga Pak Selamat? Hanya waktu yang bisa menjawab, dan misteri rumah kontrakan itu terus menjadi perbincangan di desa kecil tersebut. Setelah berminggu-minggu teror ular di rumah kontrakan itu semakin memburuk, kabar tentang kondisi rumah tersebut semakin meluas di desa. Banyak yang mengaitkan kejadian itu dengan perbuatan riba yang dilakukan Bu Aminah. Warga mulai menjauhinya, bahkan beberapa pelanggan yang biasa meminjam uang darinya pun berhenti datang. Suatu malam, Bu Aminah bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat gelap dan penuh ular. Ular-ular itu melingkar di sekelilingnya, mendesis dengan suara yang menyeramkan. Dari kejauhan, terdengar suara lantang yang berkata, "Kembalilah kepada Allah. Hentikan perbuatan yang mengundang murkanya." Bu Aminah terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Hatinya gelisah. Ia merasa mimpi itu adalah peringatan langsung dari Allah. Pagi harinya, ia memutuskan untuk menemui Ustaz Hakim, meskipun dengan rasa malu yang mendalam. Di hadapan Ustaz Hakim, Bu Aminah menceritakan semua yang telah ia lakukan selama ini. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ustaz, saya tahu semua ini salah. Saya meminjamkan uang dengan riba, dan mungkin inilah sebab rumah itu menjadi seperti sekarang. Saya ingin berhenti, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana." Ustaz Hakim tersenyum lembut. "Bu Aminah, Allah Maha Pengampun, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kita benar-benar bertaubat. Tinggalkan riba, kembalikan uang orang-orang yang berhak, dan mulailah hidup baru dengan mencari rezeki yang halal." Bu Aminah menangis terseduh-seduh. "Tapi bagaimana saya harus mengganti semua itu? Saya tidak punya apa-apa lagi." Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Mulailah dari yang kecil. Yang penting adalah niat dan usaha. Ingatlah, keberkahan ada pada rezeki yang halal, meskipun sedikit, jawab Ustaz Hakim. Sementara itu, keluarga Pak Selamat memutuskan untuk meninggalkan rumah kontrakan tersebut. Teror ular yang semakin menjadi-jadi membuat mereka sadar bahwa mereka perlu mencari tempat yang lebih aman. Sebelum pergi, mereka mengadakan pengajian terakhir di rumah itu bersama beberapa warga dan Ustaz Hakim. Rumah ini adalah ujian, bukan hanya untuk Bu Aminah,
tapi juga untuk kita semua, kata Pak Selamat. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan dan memberikan hidayah kepada kita semua. Setelah Bu Aminah bertaubat, ia mengambil langkah besar. Ia menjual sebagian hartanya untuk melunasi utang-utang yang berasal dari riba. Ia juga menyumbangkan sebagian uangnya untuk membangun masjid kecil di desa sebagai bentuk taubat dan amal jariah. Bu Aminah juga meminta Ustaz Hakim untuk mengadakan pengajian dan doa bersama di rumah kontrakan itu, dengan harapan rumah tersebut kembali menjadi tempat yang diberkahi. Perlahan, suasana di rumah itu mulai berubah, suara ular tidak lagi terdengar, dan warga yang melewati rumah itu tidak lagi merasa takut. Beberapa bulan kemudian, rumah kontrakan itu kembali dihuni, kali ini oleh sebuah keluarga kecil yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Mereka merasa nyaman tinggal di sana, tanpa gangguan apapun. Bu Aminah pun mulai hidup baru, menjalankan usaha kecil-kecilan yang halal. Warga desa mulai menghormatinya kembali, melihat perubahan besar dalam dirinya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi seluruh desa, bahwa riba membawa bencana dan taubat membawa keberkahan. Meskipun kisah rumah kontrakan Bu Aminah tampaknya telah berakhir, perjalanan hidup setiap orang masih terus berjalan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki kesalahan, dan meraih keberkahannya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjauhi riba, memperbanyak amal, dan selalu memohon ampunan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.